Jangkrik bos. Assalamualaikum, ketemu lagi di channelnya Mamang Jangkrik. Aduh, ini udah lama Mamang baru bikin video lagi teman-teman ya. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin yang WA Mamang ya, terus checklist atau nggak Mamang bales. HP-nya baru bener teman-teman ya, makanya Mamang ini baru bikin video lagi ya. Nah ini juga tuh, ini seminggu yang lalu udah diangkat temen-temen yang telur yang 2,5 on yang telur yang Mamang nelorin itu ya. Nah ini hasilnya alhamdulillah temen-temen ya, dapatnya 30 kilo ya. Cuman temen-temen ya, purnya hampir habis 50 kilo, 40 kilo lebih lah ya. Nah pas dilihat-lihat teman-teman, ternyata kemarin kan pas di videoin sama Mamang ya, di atasnya lo bersih, Mamang cari ulet nggak ada ya. Ternyata di bawahnya teman-teman tuh banyak banget uletnya tuh. Kemarin pas panen di bawah, paling bawahnya ini ulet banyak teman-teman ya. Aduh, terus teman-teman juga pasti lihatlah yang ini, box ini yang pas masih kecil segimana banyaknya ya, cuman dapat 30 kilo teman-teman ya. Alhamdulillah sih, cuman ya purnya banyak habis banyak. Biasanya kemarin kan yang di depan itu hampir setara, dapat misalkan dapat 40 kilo, pur habis 40 kilo, jadi gitu. Ini malah lebih ya. Mamang lihat-lihat, waduh banyak juga nih. Waduh, ini Mamang udah mulai terserang sama ulet balap teman-teman ya. Tuh. Ini baru pada menetas ya. Ini kemarin Mamang masukin ayam ya. Ada 5 biji mah ayam. Masih banyak nih. Suruh ini dipatokin sama ayam tadinya ya. Ternyata masih banyak teman-teman ya. Waduh, ini harus cepat-cepat dibersihkan nih. Takutnya jadi kepik nanti hinggap di sini. Ini juga Mamang nggak menutup kemungkinan ini pasti ada uletnya teman-teman, karena Mamang lihat kemarin ada kepik gitu, hinggap gitu. Waduh, kalau udah kayak gini susah teman-teman. Kalau udah kandang terkontaminasi sama ulet balap itu susah banget buat ngilanginnya ya. Tapi insya Allah sih kedepannya Mamang mau cari cara ya, gimana caranya agar ya terhindar dari ulet balap lah. Biasanya kalau box itu ada ulet balapnya, biasanya itu panenannya selalu dapat sedikit biasanya gitu ya teman-teman. Biasanya kalau ada ulet balapnya gitu ya. Memang kenapa kan nggak makan jangkrik? Kalau jangkrik kayak gini, misalkan kayak gini ya nggak bakalan mungkin dimakan soalnya tuh kan. Tapi yang khawatirnya itu jangkrik pas ganti kulit teman-teman. Pas ganti kulit kan otomatis dia ngumpet di bawah, terus sehari ganti kulit warnanya masih putih ya, kayak baru lahir gitu, masih rentan lah, masih lemas gitu. Nah itu yang bahayanya, itu pas dia ganti kulit diserang sama ulet gitu, udah meninggal lah jangkriknya itu sebenarnya teman-teman ya. Waduh, ini kedepannya harus cari cara nih gimana supaya nggak ada ulet balap. Ini memang baru beres ganti gedebok, naikin candi cuman 3 tahap teman-teman. Repot banget nih kemarin, HP nggak bener, rusak gitu ya. Ini baru bener teman-teman, makanya mohon maaf sama teman-teman yang mungkin ada yang WA gitu mau Mamang checklist tuh HP-nya rusak teman-teman. Ini baru bisa bikin konten lagi nih. Ini mudah-mudahan bisa ngegantiin. Oh iya, untuk teman-teman ada yang ini Mang, tolong dong katanya, ini saya mau
ini apa mau ternak jangkrik ikutan, tolong sarannya gimana katanya, harus gimana ya. Mamang udah pernah bilang ya, kalau misalkan mau ikutan ternak jangkrik jangan lihat, oke lah kalau yang bikin konten atau video atau cerita dari temen pasti yang diceritainnya bagus-bagus ya, tentang apa pendapatannya, dapat jangkriknya berapa, hasilnya berapa, pasti yang bagus-bagus gitu ya. Tapi jarang yang nge-share atau yang bilang susahnya, kendalanya, kerugiannya gitu teman-teman. Makanya banyak kalau misalkan senang atau gampang atau lancar gitu, pasti nggak akan banyak peternak yang gulung tikar gitu ya. Nah, kenapa peternak itu sering gulung tikar teman-teman? Ya biasanya sih kalau pertama ternak itu pasti lancar. Kayak mamang pas waktu pertama itu 3 on dapatnya 40 kilo teman-teman. Harga pas lagi 35.000 kalau nggak salah, nggak tahu 40.000. Itu satu box mamang pertama untung. Nah itulah ketagihan gitu. Tapi kalau kesini nah sekarang kendalanya ada ulet balap, kena banjir, apa segala macam. Nah itu. Jadi teman-teman harus pikirkan yang pertama ya mental dulu ya. Kalau misalkan udah ada modal, nah memang saranin coba aja 1 atau 2 box dulu, jangan langsung banyak gitu. Jangan dengar cerita temen atau lihat konten cuman modal segini untungnya sekian gitu ya. Ya kalau misalkan dapat jangkriknya banyak terus mahal ya, tapi kan kita nggak tahu ya. Makanya coba dulu 1 atau 2 box. Nah nanti kalau misalkan lancar bagus, boleh ditambah lagi 1. Jadi bertahap aja teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman kalau mau misalkan yang baru mau mulai itu pas panenannya kena banjir, nah itu bisa nanti berpikir loh kok kayak gini. Nah itu yang bikin sering gulung tikar tuh itu sekarang harga pakan berapa, pur berapa ya, dapat jangkrik berapa, harga jangkrik banjir gitu di bawah 20.000. Nah itu kan pusing. Di bawah 20.000 syukur kalau ada yang ngambil, yang panen. Kalau nggak ada, nah itu kemarin juga sebelum HP mamang rusak ada yang WA mang, katanya ya orang sini ya, orang deket lah, orang Pamanukan tuh, tolongin saya punya panenan kurang lebih 1,5 kintal katanya, cuman nggak ada bandarnya, belum ada. Nah itu yang bikin repot. Biasanya kalau harga banjir itu pas lagi banjir susah laku gitu teman-teman, walaupun harga murah. Nah itu yang bikin sering pada gulung tikar. Makanya harus ngerasain dulu tuh. Nah kepik tuh kan masuk ke bawah, waduh. Nah jadi itu teman-teman ya, kalau misalkan saran mamang kalau misalkan mau ikutan coba 1 atau 2 box dulu teman-teman ya. Nanti kalau misalkan udah ketahuan hasilnya atau udah misalkan udah ngerasain pas harga mahal, pas harga menengah atau pas banjir, nah itu tinggal berpikir lagi gimana mau dilanjutin atau enggak gitu. Itu aja ya. Dan satu lagi, mamang suka bilang cari banner yang bisa komitmen sama kita atau tanggung jawabnya pas di harga banjir. Kalau pas harga mahal itu banyaklah banner yang mau, tapi kalau harga banjir itu susahnya minta ampun teman-teman ya. Jangankan banyak, 1 box aja mamang aja kemarin hampir nggak laku ini 1 box nih. Nah box yang ini udah mah dapat sedikit, harganya harga banjir, bandarnya nggak kebagian, maksudnya pada penuh gitu, pada panen di tempat lain gitu. Sedangkan umur jangkrik kan kalau kita simpan udah 30 hari sampai 35 hari itu kan udah keluar sayap ya.
tambah nggak laku, susah lakunya. Jadi saran Mamang sih coba 1-2 box dulu teman-teman ya, dan cari bandar yang bisa komitmen sama kita, yang kalau misalkan harga pas banjir dia mau bisa ngeluarin jangkrik gitu, bisa panen gitu ya, bisa tetap panen gitu. Nah udah itu. Cuman teman-teman kalau misalkan udah dapet yang kayak gitu jangan pindah-pindah. Biasanya banyak yang pas harga mahal dijualnya ke orang lain gitu. Apalagi yang kalau misalkan bandarnya ngasih telur gitu, ngasih telur itu lebih bagus. Jadi udah pasti panenan kita nggak akan kemana-mana kalau telurnya dari bandar itu ya. Kita udah tenang lah intinya. Aslinya kemarin Mamang ini pusing teman-teman, udah HP rusak. Ini udah 30 hari itu pas sebelum Idul Adha. Pas pokoknya kemarin aduh pas banget mau Idul Adha, pada tutup ya, pada nggak ada yang panen. Itu umur 31 hari Idul Adha tuh umur 31 hari ini. Makanya kemarin panen Mamang ini umur 32 hari. Sebagian ada yang udah bersayap. Nah mungkin next kita sambil sambil bikin konten yang tentang 2 box yang ini teman-teman ya, nanti kita cari cara gimana supaya terhindar dari si ulet balap ya. Sekarang kalau misalkan ini dibersihkan, ini misalkan dibuang ulet balapnya atau dibakar gimana, pasti ada lagi gitu ya, pasti ada lagi teman-teman ya. Ya itu dari kepik itu, kepik kan kayak lalat gitu, susah. Makanya nanti kita cari cara ya, apalagi lingkungannya kayak Mamang kayak gini ya, debu tuh kayak ini, hamanya aduh luar biasa. Udah mah ulat balap, cicak juga banyak ini. Mungkin itu teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang nge-WA yang kemarin sebelum Idul Adha nge-WA terus Mamangnya checklist ya, mohon maaf. Boleh silahkan sekarang WA lagi teman-teman ya, mungkin mau ada yang ditanyain atau sharing, kita silaturahmi lah gitu ya. Sekali lagi mohon maaf teman-teman ya. Oke mungkin itu aja teman-teman, nanti kita next bahas tentang yang 2 box ini. Nanti ini kemungkinan memang mau naikin candi lagi, ini baru 3 tahap candinya teman-teman tuh. Ini luar biasa banget, gedebuk 1 hari Mamang ganti, bukan Mamang ganti habis teman-teman satu. Nah sekarang ini baru diganti, besok udah habis lagi nih, luar biasa banget. Aduh maghrib teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman. Sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang WA atau yang nungguin ya, Mamang baru bisa upload video lagi. Oke, untuk yang mau tanya-tanya silahkan lewat WA Mamang aja atau kolom komentar ya, di kolom komentar gitu. Oh satu lagi teman-teman ya, ini pesan nih buat teman-teman yang di daerah Cicalengka dan Bali, tolong diinfokan ya. Ada teman kita 2 orang, satu dari daerah Bali, satu dari Cicalengka. Katanya dia mau ternak jangkrik tapi bingung, belum punya bandar. Nah mungkin teman-teman yang satu daerah atau dekat bisa bantu ya, mohon diinfokan teman-teman ya. Sekali lagi buat orang Bali khususnya sama orang Cicalengka. Oke teman-teman, kita maghrib dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam jangkrik, salam krik 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 krik.